Halo semuanya, selamat datang di channel Neo Sahaja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisah heroik Letnan TNI Sutioso yang rela 5 hari tak makan dan nyaris tewas saat selamatkan 4 nyawa prajuritnya. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Sepak terjang prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di medan operasi selalu meninggalkan kisah-kisah heroik. Di bawah Panji dengan semboyan Tribuana Chandraca Satya Dharma, pasukan elit TNI Angkatan Darat ini siap memberikan segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun demi menjalankan tugas negara. Bagi mereka, kehormatan adalah segala-galanya. Dikutip dari buku Sutioso The Field General, Totalitas Prajurit Para Komando. Letjen TNI Pun Sutioso mengenang perjuangannya saat mengemban tugas di medan operasi. Tak tanggung-tanggung, mantan gubernur DKI Jakarta ini sampai tidak makan selama 5 hari demi menyelamatkan 4 anggotanya yang tertembak musuh. Kisah dramatis tersebut berawal ketika Sutioso yang kala itu berpangkat kapten dipanggil Ketua G1 atau Intelijen Hankam, Majen TNI LB Mordani, untuk menjalankan tugas penting dan rahasia ke perbatasan Timor Portugis atau Timor Timor, tim-tim yang saat ini disebut Timor Leste, untuk memantau perkembangan situasi politik dan keamanan daerah tersebut yang semakin genting. Pasalnya, para pengungsi dari Timor Portugis mulai membanjiri daerah perbatasan di Nusa Tenggara Timur untuk meminta perlindungan. Sementara itu, partai-partai politik di Timor Portugis belum mendapatkan titik temu untuk mengatasi permasalahan yang ada. Bahkan, pemerintah Portugis sendiri beberapa kali mengadakan perundingan dengan sejumlah partai politik seperti UDT, Fretilin, dan Apodeti. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Memasuki awal 1975, Sutioso ditugaskan secara klandestin atau rahasia pra-operasi Sandi Yuda terbatas yang kemudian dikenal dengan Sandi Operasi Flamboyan. Sutioso menjadi orang pertama yang disusupkan oleh Benny Mordani ke tim-tim untuk mengumpulkan informasi. Bersamaan dengan itu, Satuan Tugas atau Satgas Intelijen Kopassus di bawah pimpinan Mayor Yunus Yosvia yang beranggotakan 100 personel dipersiapkan. Seiring perkembangan situasi di Timor Portugis, Satgas dikembangkan kembali menjadi 3 tim yang diberi sandi nama perempuan, yakni Susi, Tuti, dan Umi. Masing-masing tim beranggotakan 100 personel sebagai bagian dari tim operasi Flamboyan. Tim Susi dipimpin Mayor Infanteri Yunus Yosvia dengan wakil komandan Kapten Infanteri Sunarto. Sedangkan tim Tuti dipimpin Mayor Infanteri Tarub dengan wakilnya Kapten Infanteri Agus Salim Lubis. Sementara tim Umi dipimpin Mayor Infanteri Sofyan Effendi dengan wakil komandan Kapten Infanteri Sutioso. Sebagai pasukan intelijen tempur terbatas operasi Flamboyan, ketiga tim tersebut disusupkan dengan penyamaran di mana setiap personel memiliki ciri berambut gondrong, berpakaian sipil, kemeja, dan celana jeans. Dilengkapi dengan topi dan selendang khas Timur Portugis. Di kemudian hari, ketiga tim ini dikenal dengan sebutan The Blue Jeans Soldiers yang melegenda. Semua anggota diberi nama samaran. Sebagai kasih intel Satgas, Sutioso memilih nama Manix. Nama tersebut terinspirasi dari film Mata-Mata, hingga akhirnya Sutioso dikenal dengan panggilan Kapten Manix. Di sisi lain, anggota partai UDT yang dipimpin Ketua Umum Francisco Xavier Lopez telah melakukan gerakan revolusioner anti-komunis terhadap Fretilin pada 11 Agustus. Namun, gerakan tersebut mampu dilumpuhkan Fretilin, bahkan tidak sedikit anggota UDT yang ditangkap dan dibunuh oleh Fretilin. Tepat pada 27 Agustus 1975, tim Umi yang dipimpin Mayor Infanteri Sofyan Effendi dengan wakil komandan Kapten Infanteri Sutioso kemudian diterbangkan ke Kupang untuk selanjutnya ke Atambua, kota terdekat Indonesia ke Timur Portugis. Setibanya di Atambua, upaya penyusupan yang rencananya dilakukan melalui Kavamenu untuk menguasai Ambeno dibatalkan. Tim ini diperintahkan melanjutkan perjalanan ke Motayin, sebuah desa pantai di wilayah Republik Indonesia yang hanya berjarak 3 km sebelah barat kota Batu Gede, wilayah Timur Portugis.
Namun karena situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya tim Umi diperintahkan untuk menyusup ke daerah pedalaman pegunungan di selatan Vikukui. Saya dan pasukan mungkin tidak dapat kembali setelah melakukan penyerangan Vikukue yang terletak jauh dari basis. Tapi sebagai seorang prajurit, kita selalu siap melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya, apapun resikonya, kenang Sutioso. Karena keterbatasan pasukan, tim Umi saat di Kota Bot kemudian dibagi dua. Tim Umi di bawah Mayor Sofyan Effendi menyusup ke Tilomar, sedangkan tim Umi dipimpin Sutioso menyusup ke Suwai. Inilah penyusupan terjauh saat operasi Flamboyan. Menjelang tengah malam, ketika mendekati Suwai, pasukan kemudian dibagi dua mengingat ada dua sasaran yang menjadi target, yakni markas polisi dan markas tentara. Sutioso menyasar markas tentara, sedangkan pasukan kecil dipimpin oleh Letnan Bang bergerak menuju markas polisi. Tepat pukul 1 waktu setempat, Sutioso memberi isyarat dengan melepas tembakan. Kedua tim kemudian secara serentak melakukan penyerangan ke markas polisi dan tentara. Terjadi perlawanan yang sengit. Setelah pertempuran selama 20 menit, Sutioso melepaskan tembakan sebagai isyarat untuk mundur, sesuai strategi, yaitu strategi hit and run. Saat itu Sutioso mendapat laporan Sersan Parman yang bertugas sebagai penembak roket launcher tertembak di kakinya. Begitu pula pembantunya Sarwono tertembak sehingga satu jari lengannya putus. Termasuk 4 anggota lainnya yang tertembak, namun saat akan dijemput ternyata Sersan Parman dan Sarwono telah berpindah. Di tengah kejaran pasukan musuh, pertempuran sengit terus terjadi. Pergerakan tim Sutioso untuk kembali ke Kota Bot terhambat karena harus bertempur dan membopong 4 anggotanya yang tertembak. Dalam perang dahsyat seperti itu, keempat orang yang tertembak berkata mestinya ditembak mati supaya tidak menjadi beban. Bahkan para senior yang dihubunginya melalui radio menyarankan supaya ditinggal saja. Tapi Sutioso tidak tega. Di tengah gempuran pasukan musuh, Sutioso bersama timnya terus melakukan perlawanan sambil bergerak menuju tempat yang aman. Bahkan anggota yang dipapa Sutioso meminta supaya dia ditinggal dan dibekali granat. Jika sewaktu-waktu tertangkap, mereka akan meledakkan diri dengan granat tersebut. Tidak, kamu bisa saya selamatkan. Kuatkan saja dirimu, ucap Sutioso. Mereka terus bergerak. Hari sudah siang. Sutioso bersama timnya belum makan. Rasa lapar dan haus mulai menyerang. Hingga di suatu tempat yang cukup aman, Sutioso kemudian membuka radio dan meminta dikirim bantuan helikopter. Namun karena terbang terlalu tinggi sehingga isyarat kepulan asap yang dibuat Sutioso tidak terlihat. Tapi Sutioso tidak mau menyerah. Kolonel Dading kembali dihubungi untuk mengirim helikopter lagi. Namun lagi-lagi helikopter tidak dapat melihat titik kepul asap yang dibuat pasukan Sutioso. Akhirnya Sutioso menembakkan pistol dengan tembakan isyarat warna hijau. Meski upaya tersebut berhasil, namun hal itu juga membuat pasukan Fretilin mengetahui keberadaan pasukan Sutioso. Di tengah serangan pasukan Fretilin, Sutioso meletakkan senjata dan ransel untuk membopong anggotanya yang terluka naik ke helikopter. Setelah berjuang keras, keempat anggota yang tertembak berhasil dievakuasi menggunakan helikopter. Sutioso kembali bergerak mencari jalan menuju perbatasan. Namun karena Fretilin sudah menyebar di mana-mana, sehingga perjalanan yang semula direncanakan selama 10 hari harus ditempuh dalam waktu 15 hari. Sehingga selama 5 hari mereka juga sudah kehabisan logistik. Makanan tidak ada, begitu juga air. Keletihan yang amat ditambah rasa lapar dan haus, mereka harus terus bergerak, menghindari kejaran musuh. Di tempat yang dirasa aman, Sutioso memerintahkan pasukannya untuk istirahat. Tapi Sutioso terus menahan kantuk dan rasa letih, lapar dan hausnya. Sutioso tidak mau semua terlelap, harus ada yang berjaga dan waspada. Di tengah keletihan, rasa lapar
dan haus yang luar biasa itu, Sutioso tidak mau mengendorkan kewaspadaan. Dalam upacara melepaskan diri dari kejaran Fretilin, Sutioso juga melarang anggotanya untuk melepaskan tembakan, kecuali sangat diperlukan untuk mempertahankan diri karena peluru mereka masing-masing tinggal 20 butir dari semula 250 butir. Setelah beristirahat sejenak, Sutioso bersama pasukannya kembali bergerak menyusuri jalur pantai, mengingat beberapa jalur telah disekat oleh Fretilin. Satu persatu pasukannya bergerak pada malam hari hingga akhirnya mereka selamat sampai di perbatasan dan masuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Semua anggota pasukan selamat meski kondisinya terlihat amat kurus. Apalagi Letnan Sutioso karena selama 5 hari dia tidak makan.